Saya merasa roh yang ada di dalam anak Claudine lebih besar daripada roh yang ada di dalam saya. Karena Oh, kenapa? Begitu banyaknya saya baca, tetapi lebih banyak dia yang hafal. Itu yang saya salut. Coba baca. Yohanes berapa Yohanes kalau di 14. Yohanes 14:1, perikopnya rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1. Iya. Kau buka ayat saya sama dicari nafkah nih. Jangan Allah, emosi, biasa pagi-pagi kita latihan apa emosi, silakan. janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku Oke. banyak di tempat tinggal. Itu ayat Disuruh yang baca satu. Yohanes. Disuruh Satu baca ayat. Yohanes 14:1, dia baca sampai 2. Satu dulu baru kita maju ke gigi 2. Ah, itu Oke. mulai dari kedua. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Oh, begitu yang Paulodi mau tanyakan nih. Iya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Bagaimana satu kita belum lolos, kita sudah mau kedua? Kalau Bapak dengan Yesus itu adalah satu, gimana? Ya silakan, yang penting ada dalilnya, tidak masalah. Itu kan Oke. keimanan kalian. Selagi ada dalilnya, saya tidak akan bantah. Tetapi jangan sampai ketika dalil yang kamu berikan itu terbantahkan oleh dalil yang lain. Tidak mungkin kitab suci bertentangan. Begitu. Abang Bapak, Yohanes 10, Yohanes 10:30. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. enggak usah, saya akan jelaskan di sini. Iya, Yohanes Satu. Paulodi. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah yang pengasuhnya. Setiap yang ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan di setiap ranting yang sebuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini perumpamaan, ini abang harus baca dan abang harus mengerti. Karena di situ Yesus berkata, segala yang dijadikan, yang dia firmankan itu dari Allah, dan Allah itu yang telah menjadi manusia yang difirmankannya. Jadi apa yang dipelajari, diberikan kepada Yesus itu jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran. Jadi Pak Lodi nggak bisa baca di 14 ayat 1. Ini kan Yesus berbicara tentang kemanusiaan yang ia ajarkan di muka bumi ini, Pak Lodi. Jadi Pak Lodi kalau mau baca Yohanes 1 untuk hafal-hafalan, Pak Lodi nggak bakalan mengerti tentang isi Alkitab ini. Begitu Pak Lodi. Begini penjelasan kalian kepada orang yang mau belajar agama kalian. Begini caranya. Begini caranya. Pak Lodi, kita di sekarang nggak mungkin saya mau ajak Pak Lodi mau masuk Kristen. Mau tidak? Ini bukan masalah ajak. Saya bilang tadi, begini caranya orang kalian mengajarkan orang, kalian menerangkan kepada orang yang mau belajar kitab kalian. Begini caranya. Begini caranya. Kalau tidak tahu, saya tunjukkan caranya. Itu PST, itu peneliti sekolah teologi. Biar kau tahu. JMC itu jangan modal congor. Ini tembusan Golgota. Mau uji saya silakan. Kami ini kalau di Islam, dengar. Kalau di Kristen, kalau di Katolik namanya pastor. Kalau di Protestan namanya pendeta. Karena saya Muslim maka namanya pester. Dari akar kata bahasa Yunani pres. Berarti penginjil jalanan. Kami yang selalu meluruskan ajaran-ajaran pendeta apabila mengajarkan hanya merujuk kepada perpuluhan. Mailaki 3 nomor 10. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubungkat tingkat-tingkat berkatmu. Kebanyakan makanya di dalam Bible itu banyak guru-guru palsu yang bekerja hanya untuk mencari ini. Yang penting ada fortuner.
Tidak ada, tidak ada orang yang kerjanya kejar perpuluhan. Itu Paluding salah, sudah terlalu jauh Paluding. Dengar dulu. Ini kau ini memahami firman Tuhan pakai emosi kau ini. Kau kalau jadi pendeta gereja Iya, kosong satu iya. minggu saja. Serius. Emosi pendeta begini akan jemaat baku pukul di gereja terus ini. Paluding. Perhatikan Baik, baik-baik. Begini kakak. Saya sudah panggil dengan hormat. Kakak kasih tenang hati. Tarik napas, tahan 1 jam. Tarik napas, tahan 1 jam. Pasti ambulans muncul itu. Begini. Dengar baik-baik. Begini kakak. Yang saya tanyakan begini. Di dalam Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya di situ, ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? Janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Oke. Artinya begini, Paluding. Saya berfirman kepada Yesus itu artinya dia memberitakan firman-Nya itu. Dia memberitakan firman. Masa firman yang Yesus ajarkan dari Allah itu sendiri, masa tidak percaya kepada dia yang berfirman? Inilah susahnya kalau orang tanya bagaimana keadaan kota Bandung, dia jelaskan keadaan kota NTT. Saya tidak tanya masalah firman di situ, kakak tua, dengar baik-baik. Yang saya tanyakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, wahai netizen, percayalah kepada Ulis, percaya juga kepada Loading. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaannya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada berapa? Saya percaya satu. Satu yang mana? Yang Allah berikan firman kepada Yesus. Oke, kamu percaya Yesus sebagai apa? Ya, Kamu percaya Yesus sebagai apa? saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Oke, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan. Fokus baik-baik. Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan. Disaksikan 2,9. Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya tanya sama kamu. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria. Siapa? Masa Bunda Maria ateis? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Jaga. Mau kemana? Maju kena, mundur kena. Miring. Ini pertanyaan Loading ini. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhan Allah. Berarti bukan Yesus. Jadi begini Pak. Maria. Oke, jelaskan. Jadi begini Loading. Kalau kamu baca Alkitab, kalau pakai narasimu, pikiranmu, tafsiranmu, kamu akan sesat Loading. Siapa yang menafsirkan? Saya bertanya, kamu yang menjawab. Kok Ya, kamu makanya tuduh saya? saya menjelaskan, pasti Loading nggak mungkin percaya. Yang penting ada dalilnya, saya percaya. Penjelasan Oke. kamu itu tertulis di kitab suci kamu atau tidak? Kalau tidak tertulis, saya tidak percaya. Oke, anak. Bapak berusaha menjawab itu ya. Ya. Bapak berusaha menjawab itu. Kalau pemahaman Bapak agak keliru, anak yang luruskan. Kalau Bapak itu ambil dari Yohanes 10 ayat 14, ya kan? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau untuk Bapak menjawab pertanyaan anak, ya berarti Tuhannya Bunda Maria itu Bapa yang berdiam di dalam Yesus itu, karena Yesus sendiri mengatakan,
Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dari ayat ini Bapa hanya bisa memahami kalau anak bertanya tentang siapa Tuhannya Maria. Bapa hanya bisa menjawab, yaitu Bapa yang diam di dalam Yesus itu Tuhannya Bunda Maria. Mungkin seperti itu saja anak loading Bapa punya jawaban untuk anak. Nah, menjelaskan itu seperti itu. Ini kau menjelaskan seperti orang tagih-tagihan saja di konsumen. Begitu. Jadi seperti itu yang Bapak mampu ya anak ya. Selebihnya kalau kurang anak kasih lebih pertajam lagi. Mungkin seperti itu yang Bapak bisa jawab. Demikian anak. Berarti, Salam hormat. berarti apa jawaban Bapak Ulis tadi berlandaskan dalil. Ya, iya kita terima-terima saja karena ada dalilnya. Nah, tapi ini si Jul ini. Makanya dia ini kalau berbicara 10-12 yang salah. Lihat Bapak lihat saya coba sama dia ulang ya. Saya coba sama dia ulang. Coba. Apa? Jul. Kakak Jul. Iya, ya. Oke, Ya. Kakak Jul bisa menjelaskan kepada saya Kakak Jul di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Kakak Jul jelaskan sama saya bisa? Berapa? 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Amin. Itu sosok siapa itu? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa itu? Allah. Oke. Bagaimana cara kita manusia bisa mengenal Allah yang tidak terlihat, yang tidak bisa terhampiri? Apakah Allah datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak terlihat itu? Coba penjelasan kamu. Kalau menurut saya, sosok yang tidak terlihat yang dinyatakan dalam Timotius 6 ayat 6 ayat yang ke-16 nih, ini Menurut tentang kamu tentang kamu saja pengajaran. kamu bingung. Coba menurut kamu bagaimana? Ya itu yang lewat Yesus ajarkan itu. Sosok Begini. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa yang sosoknya tidak terlihat, sosoknya tidak terhampiri? Apakah Allah Bapa datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? dia mengutus itu yang Yesus Kristus itu. Oke, berarti Yesus ini diutus oleh Allah Bapa, betul? Yesus itu diutus. Ini nih kita bicara tentang yang tidak terlihat nih. Ini firman, Yesus itu adalah firman. Dia memang dalam bentuk wujud manusia, Pak Loding. Kalau orang yang tidak percaya itu dia mengatakan Yesus itu diutus. Dia itu manusia. Sebelum Yesus lahir itu Yesus itu sudah ada, Pak Loding. Coba kita baca di Kejadian. Anak. Bapak mencoba menganalisa jawaban pertanyaan anak, baru Bapak mencoba jawab ya. Kalau kurang pas, anak tambahkan. Oke. Begitu. Sesuai data Matius 5 ayat 37, Bapalah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku.
suara tidak bisa didengar, wajah tidak bisa kau lihat. Itu konteksnya itu berarti Bapak itu roh kan, karena sesuai dengan Matius 4 ayat 24. Allah itu roh, barang siapa mau menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dari ayat itu, dari kedua ayat itu Bapak bisa mengambil kesimpulan Allah itu roh, berarti Allah tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar sesuai dengan konteks ayat Matius 5:37. Sedangkan di dalam Matius 17 ayat 3 di situ dikatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sesuai dengan pertanyaan anak loading, Bapak bisa mengatakan begini, utusannya Yesus ini secara tidak langsung memperdengarkan suara Allah, yaitu roh yang ada di dalam dia itu memperdengarkan suara Allah. Wujudnya itu, utusannya itu untuk memperlihatkan bahwa ini loh wajahku, ini loh suaraku, karena suara Allah di dalam Matius 5:37 tidak terdengar. Tetapi sehingga dia mengatakan di dalam Matius 9, Yohanes 14 ayat 9, 10 dan 11 yang saya sudah sering katakan, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau bertanya tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada perkataan-perkataan itu sendiri. Jadi dari ayat-ayat itu Bapak bisa menjawab kepada anak loading cara Allah memperkenalkan wajahnya atau memperdengarkan suaranya melalui utusannya itu, yaitu Yesus itu. Demikian anak loading yang Bapak bisa menjawab. Seperti itu anak loading. Oke, baik, terima kasih. Bapak Jul sama Bapak Ulis, izin sedikit saya bernarasikan. Yang pertama begini, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak terlihat ini? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah jelas sekali mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terdengar. Sehingga dia mengutus Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 yang tadi Bapak kutip itu mengatakan seperti ini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Ayat ini kalau kita tanya kepada orang Kristen, pasti mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Pasti mutar-mutar. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, Sus Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sus Yesus, engkau itu siapa? Bapa yang di sorga. Apakah Bapa itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Matius 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sus Yesus, bagaimana kalau Yesus orang Kristen mengatakan kamulah yang Tuhan? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Aku menghakimi sesuai apa yang diperintahkannya. Dan aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sus Yesus, tapi bukannya kamu merubah air menjadi anggur? Bukannya kamu menyembuhkan orang buta? Bukannya kamu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari? Bukankah kamu memberikan 5.000 orang makan? Apa kata Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah kamu, sesuai yang telah engkau lihat.
Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan itu, yang Yesus perbuat itu dilakukan oleh Allah. Yesus sebagai pelantara. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 2 apa kata Nikodemus kepada Yesus? Guru, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini, jika Allah tidak menyertai. Kalau di dalam Islam, jika Allah tidak menghendaki. Coba Bapak sama Abang Jul luruskan sama saya. Di dalam Yohanes 3 nomor 2, kata Nikodemus kepada Yesus, Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Ketika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus membangkitkan Lazarus? Silakan. Ya, betul Apa yang sekali. kukatakan, tidak kukatakan dari diri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaan itu. Jadi Bapaklah yang punya kuasa untuk membangkitkan itu, tetapi melalui tangannya, melalui mulutnya dengan berkata-kata seperti itu. Tetapi yang melakukan pekerjaan itu Bapa, itu roh yang ada di dalam dia itu. Yang anak loading mengatakan tadi, setiap orang yang diutus oleh Allah, rohnya tak terbatas. Itulah yang membangkitkan itu, anak loading. Mungkin seperti itu yang Bapak bisa Baik, menjawab. saya sangat sepakat. Makanya tadi saya tidak pernah tolak apa perkataan Bapak, saya sangat sepakat. Berarti ini harus kita akui, berarti Musa juga juru selamat. Berarti Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kalau Yesus satu-satunya juru selamat, berarti yang lain bukan juru selamat. Ingat, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah, berarti Musa menyampaikan firman Allah. Berarti Musa diberikan roh Allah juga. Jikalau kita bertiga hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Coba. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Uli sama Bang Jul, apakah Musa ini juru selamat bagi zamannya, bagi umatnya atau tidak? Yang pasti kalau Bapak ya pasti juru selamat, karena dia yang bisa mengeluarkan selama 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, sekalipun dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena ada pelanggarannya itu. Jadi kalau menurut Bapak, Musa pun termasuk juru selamat, karena kenapa? Dialah orang yang ditunjuk oleh Allah Bapa itu sendiri untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Sekalipun dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, digantikan oleh Yosua karena ada pelanggarannya itu. Allah suruh hanya untuk tongkatnya jangan dipukul, tapi dipukullah batu itu. Pelanggaran yang terbesarnya Musa ada di situ, makanya Musa nggak bisa diutus masuk ke tanah Kanaan. Seperti itu saja, anak loading. Oke, berarti poin yang kita kaji dari sini, Yesus bukan satu-satunya juru selamat, berarti Musa adalah juru selamat. Berarti fix bahwa disinilah terbantahkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Nah, begitu. Bagaimana Bapak Jul? Ada yang Bapak Jul mau sampaikan, silakan. Ini pena tua dengan pena muda lagi diskusi, jadi kelihatan enak toh. Ini kalau Jul masuk, mulai kita terputar dari kejadian sampai kesurupan kita nanti. Kelihatan. Buka mute itu, buka mute. Silakan. Saya belum saya Alkitab. Kalau pengetahuan saya dangkal ya, saya mohon maaf itu. Iya, ini yang saya suka begini. Kita belajar sama-sama. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Ingat, kita jadikan media sosial ini ladang untuk memperkuatkan keimanan kita, ladang untuk memberitakan firman Tuhan, dan ladang untuk kita mencari teman. Begitu. Perbedaan anakku, hal keren. yang wajar. Keren, Buat apa anakku, ada keren. Iya. Begitu.
Wong kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Yang memberikan hidayah itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita mau ukir kata semacam apa, kalau Tuhan belum bisa berikan hidayah, tidak bisa. Kita mau live siang malam tidak pernah tidur-tidur sampai banting tulang, sampai tulang dibanting-banting. Jika Tuhan tidak berikan hidayah, tidak akan dapat. Tetapi kita baru live 1 menit, orang di bawah tidak diskusi, mereka cuma dengar saja. Tetapi Tuhan sudah berikan hidayah, maka dia akan naik syahadat. Sebagaimana tadi malam ada seorang wanita syahadat. Itu yang Bapak mau tanya itu. Tapi tadi malam anak sudah mendapatkan pahala juga. Cewek-cewek umur 20 tahun bisa mengucapkan syahadat dengan begitu rapinya ya. Ya. Salut, ada dua. anak. Jadi beliau itu semalam WA sama saya itu, mereka WA sama saya, dia itu suka menyimak saya dengan Bang Juma. Akhirnya dia untuk bulatkan untuk syahadat. Dan dia memilih komal saya untuk bersyahadat. Begitu. Nah, namanya kita orang Islam, ketika orang datang kepada kita, mau dibimbing untuk dalam kebaikan, maka wajib kita orang Islam untuk membimbing. Ingat, barang siapa yang memudahkan barang siapa yang mempermudah urusan saudara muslimnya, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Jadi makanya itu Kakak Jul, besok-besok jangan Kakak Jul marah-marah lagi ya. Kita jadikan ini. Ini suara saya yang dengar. Sabar anak. Tadi muka Kakak begini. Jul minta maaf. Ya, Muka begini. Bapak jawab dulu typingnya. Typing ada yang di bawah nih. Pak Ulis, kapan nyusul? Itu. Maksudnya semalam ada yang syahadat gadis muda umur 20 tahun. Jadi ada saudara saya di bawah bertanya begini. Anak, Pak Ulis kapan nyusul? Pak Ulis hanya bisa menjawab begini. Untuk menjadi seorang muslim atau menjadi seorang Islam itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sering saya katakan sama seperti Abu Tholib, begitu sayangnya sama baginda Nabi Muhammad, saling menyayangi, tapi sampai akhir hayat Abu Tholib tidak mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah kesedihan baginda Nabi terbesar di dalam hidup yang saya pelajari. Jadi untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara saya yang di bawah, saya mohon maaf, marilah kita belajar dari sejarah yang buruk maupun yang baik. Yang buruk itu kita ambil, jangan kita dekati. Yang baik ya kita ambil dan kita dekati, kita berjalan bersama-sama. Mungkin seperti itu saudara saya yang di bawah. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saudara-saudara di bawah, saya mohon maaf. Anak lo deh, lanjut. Mantap sekali. Jadi begitu teman-teman. Kita kembali ke posisi kita masing-masing bahwa tugas kita hanya menyampaikan. Ya, dia mau dengar atau tidak itu urusan dia sama Allah. Dia mau dapat hidayah atau tidak urusan dia sama Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Namun yang perlu kita ketahui teman-teman, begini. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, apakah tergelak di dalam hati kecil Bapak Ulis mau mencicipi sedikit Nabi yang ke-25? Pertanyaan. Itu pertanyaan. Begini anak. Kalau anak mengatakan itu, Bapak hanya bisa menjawab begini. Di dalam hukum kasih itulah, di dalam hukum kasih itu mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesimpulan dari ayat itu, Bapak hanya ingin menyatakan apabila Bapak melakukan hukum kasih itu secara tidak langsung, Bapak telah melakukan apa yang dikatakan baginda Nabi dalam Quran itu sendiri. Karena kenapa? Pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Al-Quran itu kan dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad. Paling tidak ada sedikit yang Bapak lakukan di dalam hukum kasih itu terkait dengan ajaran yang baginda Nabi Muhammad ajarkan. Seperti itu yang Bapak bisa jawab. Lanjut anak. Ya, luar biasa. Namun kisi-kisi yang simple itu kalau bisa banyak, buat apa lakukan yang sedikit?
Simpel kan? Kalau ini namanya skak pakai pion. Begitu. Ketika Anda dimasukkan di dalam satu ruangan yang di dalam penuh uang, maka orang yang pemilik ruangan itu dia mengatakan silakan ambil sesukamu. Kalau Bapak cuma ambil sedikit, kalau bisa banyak buat apa ambil sedikit? Kan itu kan pilihan Anda kan. Memang begitu Bapak. Memilih adalah hal yang paling sulit namun harus dilakukan. Tapi sabar Bapak tanya dulu. Siapa yang bikin video itu penatua gereja lawan penamuda masjid itu? Itu memang netizen punya kerja itu. Netizen punya. Saya itu paling tidak tahu download setiap rekaman begini itu. Saya itu paling kalau netizen bagikan baru saya download, baru saya posting itu. Jadi memang sudah tulisan dari sana. Saya mau ganti pun saya tidak suka itu. Mungkin penatua gereja dengan penatua masjid itu. Penamuda masjid itu bahaya. Bapak buka video begini, penatua gereja PS penamuda masjid. Bapak mau terpinggal-pinggal. Jadi begini Pak Jul ya, ini nasihat juga buat Pak Jul. Seharusnya Pak Jul itu bersyukur kepada Tuhan. Ingat, tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Pak Jul naik ke Komal saya ini juga karena izin Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau tunjukkan sama Pak Jul bahwa kamu itu Kristen, tetapi ada orang Islam yang lebih paham Bible daripada kamu sendiri. Maksudnya Tuhan itu agar kamu lebih mendalami lagi pelajaran Bible. Begitu, jangan cuma dunia yang kejar, akhirnya kita meninggal dunia. Kita punya, Pak Jul, begini Pak Jul. Kita ini kalau kita lapar, berarti kita harus makan, biar kita punya badan kuat. Kalau kita punya jasad lapar, kalau kita punya jasad lemah, maka kita makan nasi, makan ikan, makan pupeda, biar kita punya jasad kuat. Kalau kita punya rohani lemah, kita kasih makan juga. Makanan rohanilah itu namanya firman Tuhan. Sementara Anda ini jasad kuat tapi rohaninya lemah. Perkuatkan baca itu. Ingat, Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Pelajari Bible Anda itu. Ini Tuhan mau tunjukkan sama Anda. Bahwa ada orang Muslim yang lebih pintar Bible daripada Anda. Begitu. Bukan berarti menjatuhkan Anda, tidak. Tetapi ini tanamkan dalam diri Anda bahwa saya harus lebih baik dari dia. Prinsip saya itu saya membantu. Prinsip saya. Tapi kalau abang saja. Kenapa? Abang bilang abang mengerti tentang Bible. Tapi kalau abang tidak percaya Bible sama saja. Sekarang begini. Tidak akan sempurna iman saya sebagai Islam apabila saya tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kami orang Islam itu, setiap perkataan lisan yang keluar dari mulut kami itu kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ketika saya merangkai-rangkai kata berdiskusi dengan kalian orang Kristen, maka bukan cuma kalian marah. Maka saudara Muslim sendiri yang akan marah kepada kita. Karena kami orang Islam itu diperintahkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Tidak akan sempurna iman saya sebagai Islam apabila saya tidak percaya ada sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi saya percaya Yesus sebagai juru selamat, Anda percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Dua, Anda percaya. Saya percaya Yesus, Anda percaya Yesus. Kita sama-sama percaya Yesus. Berarti di sini kita berdiskusi perang dalil, bukan perang ulat rehel, bukan. Perang dalil. Jadi begini. Sabar, anak-anak sabar. Iya, sabar. Bang Jul izin. Bapak ingin jawab dulu pertanyaan di bawah sana itu. Ada yang tanya begini, ini yang Bapak takut jangan sampai anak tanya juga. Dola, kapan Paulus itu asyhadu? Penonton, anak loading, itu ada yang typing di bawah penonton itu loh. Dola, kapan Paulus itu asyhadu?
Mudah-mudahan anak Lodin tidak tanya Dola ya. Kalau anak Lodin tanya Dola, Dola menjawab jam 1 malam selesai Bapak. Bapak pusing sudah itu. Coba, coba Bapak Jul, saya tanya sama Bapak Jul, simple Bapak Jul. Kalau Tuhan bisa tidak jadi manusia, Bapak Jul, Kakak Jul, Ya. Tuhan bisa tidak jadi manusia. Tuhan bisa ya? Bisa, baik, bisa karena dia maha kuasa bisa jadi apa saja, oke? Sepakat kita ya? Bisa terbuat. Sepakat Ya. kita ya? Karena Tuhan maha kuasa bisa jadi apa saja, mau jadi manusia jadi apa bisa karena dia maha kuasa. Kalau manusia bisa tidak jadi Tuhan. Sebentar anak Lodin, sebentar. Bapak sedikit koreksi dulu Tuhan menjadi manusia itu. Kalau Tuhan menjadi manusia, anak, Bapak sedikit berpikir, logika Bapak agak buntung juga mendengar bahasa Tuhan menjadi manusia. Karena apabila Tuhan menjadi manusia, Tuhannya hilang, tinggal manusia sendiri. Iya, betul juga. Makanya kita tadi pertanyaan saya bukan merujuk ke situ. Kalau merujuk ke situ dia di bawah tidak belajar kejang-kejang nanti. Cuman saya mengikut narasi, saya mengikut pemahaman orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Cuma poinnya ada di yang kedua ini. Coba Bapak Kakak Jul perhatikan. Kita berdua sudah sepakat Tuhan bisa jadi manusia karena maha kuasa. Betul tidak? Betul kan? Jawab dulu, jangan kasih lalu jaringan lagi. Tadi bagus-bagus, sekarang selalu jaringan. Tidak, betul. Betul, oke. Kalau manusia bisa tidak jadi Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Coba baca, Masa manusia coba minta tolong. Oke, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Coba baca Yohanes 3:13. Yohanes 3:13, coba baca. Yohanes Apa bunyinya di situ? Yohanes 3:13. jawabnya, janganlah memanggil lebih Yohanes banyak daripada yang 3:13. Yohanes 3:13. Nah, itu kan salah Tuhan, hanya salah ayat. tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Yesus kan dia turun dari sorga, kenapa dia tidak bisa dianggap Tuhan? Akalnya tidak mau terima, padahal jawabannya pertama dia sudah itu skak pakai pion itu. Simpel selesai. Skak pakai pion itu pasti kamu mau putar-putar dari mai laki sampai orang pun laki, dari satu raja-raja sampai raja hutan, dari hakim-hakim sampai terdakwa. Kamu tadi kan sudah sepakat, Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Ketika kamu sudah dihadapkan dengan dalil, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saya tanya ulang, manusia bisa tidak jadi Tuhan? Di situ otak kamu tidak terima. Sekarang kutanya sama kamu simpel. Kita manusia ini datang dari surga. Apa yang mau jadikan Tuhan? Maksudnya Lodin tadi bilang begini, manusia itu bisa jadi Tuhan atau tidak? Manusia ini siapa yang Lodin maksud? Yesus manusia atau ayam? Hah? Oh, Lodin tanya manusia, ini kan banyak. Kalau Lodin tanya bilang Yesus, itu saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Terus Kan di Yohanes Lodin 3:3. Oke, kamu percaya Yesus? Oke. Kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan. Oke, Bapak Ulis perhatikan ya, Bapak Ulis fokus. Netizen 4,1 ini fokus. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Baik, saya kasih dia satu ayat untuk dia berpikir. Baca Lukas 2 nomor 11. Baca Lukas 2 nomor 11. Ingat, kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Baca Lukas 2 nomor 11.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang lahir itu yang jadi bayi itu Tuhan atau manusia? Bagaimana lo ini? Yang lahir itu yang Ini bayi kan- yang lahir itu Tuhan atau manusia? Dia itu kan Tuhan yang dilahirkan. Berarti Tuhan kamu pernah jadi bayi. Tidak mungkin Tuhan turun langsung. Tidak mungkin kalau Tuhan turun itu langsung dalam wujud manusia yang sempurna begini. Dia harus sesuai dengan sebelum Yesus turun itu kan dia sudah tertulis di Matius loading. Dia sudah ada di Matius. Apa di Matius? Matius mana? Dia akan dilahirkan oleh Maria lewat firman lewat malaikat. Oke. Coba tunggu Oke, ya. perhatikan teman-teman. Tadi Bapak Ulis bilang kalau mau skak itu skak pakai pion. Saya coba skak dia pakai pion Bapak Ulis perhatikan. Saya skak dia pakai pion. Bang Jul, abangku Jul yang paling ganteng di lorong 3, RT 1, nomor B2. Bang Jul, saya coba berusaha skak Bang Jul. Oke, saya coba berusaha skak Bang Jul pakai pion. Saya tanya sama Bang Jul. Bang Jul hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhan Jul? Kalau begini, Pak Loding. Berat. Kalau Pak Loding bertanya seperti saya manusia, seperti saya pribadi manusia, saya hamba Tuhan berarti saya punya Tuhan. Iya, berarti Pak Jul hamba Tuhan, berarti Pak Jul punya Tuhan kan? Iya, berarti kalau saya tulis, oke, berarti kalau saya tulis Jul hamba Tuhan, berarti siapa nama Tuhan Jul? Tuhan Allah. Saya punya Tuhan Oke, Allah. Tuhan Allah. Oke, Jul hamba Tuhan, berarti Jul punya Tuhan, betul? Hamba Tuhan itu dalam orang Kristen, dia itu sebagai memberitakan Injil. Begitu Pak Loding. Iya, bukan itu merujuk kepada pendeta atau pastor, itu hamba. Ini kita konteks manusia. Jikalau tertulis Jul hamba Tuhan, berarti Jul punya Tuhan kan? Karena Jul dikatakan hamba. Benar? Iya, saya punya. Iya, benar. Iya. Oke. Coba buka di apa kitab suci situ Matius 12:15 yang perikopnya B. Kalau di buku perikopnya yang B, Matius 12:15, perikop yang B. Baca dia punya perikop yang B itu. Saya toilet dulu, tunggu. Tunggu dulu. Dia ambil TB2 apa? Barang TB1 tertulis di TB2. Mau skak dengan pion. Anak Loding semua skak dengan pion. Yesus hamba Tuhan. Susah Bapak, susah kalau mereka, karena begini, kalau tidak mungkin agama itu mematikan akal, begitu. Tidak mungkin agama mematikan akal. Nama di dunia ini kan cuma dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Kalau Yesus itu pencipta berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus itu ciptaan berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini kan? Tidak mungkin, bahaya kalau di tengah-tengah begitu. Tapi enak diskusi begini enak, luar biasa Bapak Uli sudah bertemu sama apa Bang Juma? Sudah diskusi? Kemarin hanya 2 pertanyaan. Saya sempat bilang untuk Bang Suma, kemarin saya baru ketemu sama saya punya anak Loding. Kapannya saya mau ketemu Bang Suma? Alhamdulillah hari ini saya ketemu. Ternyata Tuhan sudah kabulkan doa saya, permintaan saya seperti itu. Hanya 2 pertanyaan saja saya berikan kepada Bang Suma. Langsung saya turun, nggak lama-lama. Sebenarnya pingin berlama-lama tapi ya rasa gimana ya, kayak Saya tahu poinnya. Saya tahu kalau Bapak Ulis berlama-lama, saya tahu langsung
Asyhadu. Pasti saya tahu. Makanya diambil kisi-kisi dulu, kan. Memang susah sekali. Padahal Bapak, saya terjun ke dunia ini, saya tidak pengen mencari musuh, kita mencari kawan. Maksudnya kita di sini supaya kita lebih belajar lagi kitab suci kita masing-masing, kan? Ya. Kita lebih belajar lagi, kita lebih mengimani. Masalah kamu mau masuk Islam, kamu mau masuk Kristen, kita serahkan saja kepada Tuhan. Kan? Jadi begini anak, bapak itu termotivasi itu melihat Bang Suma, melihat anak sendiri, kok bisanya mengetahui segala macam dari A sampai Z begitu loh. Jadi bapak penasaran, membuat bapak juga introspeksi diri, kenapa mereka bisa menghafal, saya tidak. Itu kan begitu. Nah, tapi yang bapak sering sedih, kalau bapak sering sedih naik di komal-komal ya, Nabi Muhammad itu sudah meninggal loh, kok masih dihujat. Gimana itu cara berpikirnya orang-orang itu loh? Ya. Ya, tidak bisa pungkiri Bapak. Jikalau gelas ini isi kopi, kita tumpah pasti keluar kopi. Kalau gelas ini kita isi susu, tumpah keluar susu. Jadi apa yang keluar dari mulut mereka tergantung apa yang di dalam hati mereka itu. Jadi saya sampai bapak sering berpikir begini, ini manusia bagaimana, orang yang hidup sampai yang mati mereka hujat semua. Makanya di rumah saya itu saya tidak kasih ruang waktu untuk penghujat karena akan terpancing buat saya juga kan, karena saya kalau hujatan itu memang matian itu, cuman apa yang kita mau dapat di situ, coba tidak ada edukasi kan. Sementara kasihan orang yang nonton di bawah sudah tap layar, sudah kirim gitu, butuh edukasi. Yang dapat cuma seperti pasar yang lagi orang jual obat itu. Iya, kan? Ini manusia akan berubah menjadi buaya, kan? Obat-obat di pinggir jalan, kan? Jadi kita butuh edukasi yang seperti ini. Ada canda, ada tawa, begitu. Bahkan saya ini bulan depan ini, insya Allah, jika Tuhan izinkan, saya ke Jakarta mau diskusi offline sama Pak Pendeta Budi Asali, sama ada dia punya kawan dari STT juga itu, begitu. Cuma kan kita lagi atur dia kan, masa kita pakai perahu dari sini sampai Jakarta, gitu. Anak, kencing di Jakarta saja sudah bayar. Di Maluku belum toh? Belum. Nah itu. Di Maluku kincing belum bayar, tapi kincing di luar, bukan di WC. Itu yang bapak suka dari anak itu. Ada seriusnya, ada bercandanya. Itu yang bapak salut. Ya. Kalau bisa jangan hilangkan candanya, karena disitulah menarik penonton. Itu yang paling terpenting, anak. Siap. Terima kasih atas nasihatnya. Bagaimana Kakak Jun? Bagaimana, sudah terkancing Mas, kita mau rukia? Aduh, lari pula. Kenapa Bapak Ulis tidak ikat? Jadi begitu Bapak, saya begini, saya sangat disayangkan orang-orang seperti itu ketika mereka selalu memframing kita begini, kalian itu hanya bisa menghafal tapi kalian tidak memahami. Dan saya bilang kami orang Islam itu memang penghafal, kami penghafal. Al-Quran 30 juz bisa hafal di kepala. Ada yang hafal 30 juz di kepala, ada beserta aslinya, ada beserta tafsirnya. Semua ada. Karena di Islam itu menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bisa. Tergantung. Tugas kita hanya belajar. Tugas Allah yang memberikan kepahaman. Begitu. Tugas kita hanya menanam, setelah menanam kita serahkan kepada Allah. Kan dia tumbuh atau tidak tumbuh. Tugas kita hanya buka jualan. Rizki datang daripada Allah. Kalau dengan jualan itu kita bisa mendapat rizki, di sebelah jual bensin, di sebelah jual bensin. Kalau memang rizki itu dari jualan, berarti kalau di sebelah dapat 500, di sebelah juga 500. Karena sama-sama jual bensin. Tapi fakta membuktikan di sebelah 3,5, di sebelah 400. Berarti tugas kita hanya buka tempat kerja untuk menyemputi rizki yang datang kepada kita. Makanya guru saya itu selalu berpesan begini. Jangan terlalu mempersibukkan diri kalian dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan kepada kalian, tetapi sibukkanlah diri kalian dengan apa yang menjadi tanggung jawab kalian di hadapan Tuhan nanti.
rizki, jodoh, kematian, takdir itu tanggung jawab urusan Tuhan kepada kita. Kita hanya menjemput saja, begitu, dengan cara yang halal atau yang haram, begitu kan? Tergantung kita memilih. Kalau dengan yang halal bersabar sedikit, makanya ada makanya ada wasta'inu bisobri wasolat. Makanya saya berpikir begini Bapak, jika keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, berarti di situ Tuhan mau kita untuk bersabar. Sehingga dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyi wasta'inu bisobri wassolat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Nah, jika keinginan kita bertepatan dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan, maka disitulah Tuhan mau kita bersyukur. Sehingga ada ayat fabi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat aku manakah yang engkau dustakan? Saya kasih satu contoh begini Bapak. ketika Bapak datang di tempat saya di Ternate, terus Bapak pulang ke Papua, saya berikan Bapak mobil. Bapak Ulis, ini mobil buat Bapak. Saya kasih mobil. Otomatis setiap Bapak bertemu dengan kawan Bapak di Papua sana, Bapak pasti ceritakan saya punya kebaikan. Oh, saya anak di Ternate itu baik sekali. Saya datang ke Ternate itu, dia kasih saya mobil, memang anak paling baik itu. Jadi siapa saja, di mana saja orang yang Bapak jumpai, Bapak selalu menceritakan saya punya kebaikan karena saya berikan mobil. Tetapi terkadang kita lupa menceritakan kebaikan Allah yang memberikan kita tangan. Kan? Coba ketika saya berikan Bapak mobil tapi Allah cabut tangan. Bisa enggak bawa mobil? Enggak bisa. Bagaimana kita mau belok kiri? Bagaimana kita mau belok kanan? Makanya ketika ada orang yang baik kepada kita, kita terlalu banyak berlebihan memuji orang itu, tetapi kita lupa memuji Allah. Bukankah Allah yang menggerakkan segala hati manusia? Begitu. Jadi begini anak, kalau berkaitan dengan itu, seandainya nih, kalau anak kasih mobil benaran ini, yang pertama Bapak berterima kasih, ya Allah terima kasih lewat tangan anak loading, Allah sudah memberikan saya mobil. Saya tidak bisa langsung dulu kepada anak loading, itu saya melanggar itu. Yang pertama Bapak harus mengucapkan syukur, terima kasih ya Allah lewat hambamu loading, Bapak sudah diberikan mobil, berikanlah dia rezeki yang berlimpah-limpah. Saya bersyukur kepada Tuhan dulu, baru saya doakan Bang Loading. Itu baru menurut saya itu hal yang pas. Tetapi kalau saya bersyukur langsung kepada Bang Loading, tidak ada artinya saya itu Bang. Luar biasa ya. Mantap. Mantap ini teman-temannya. Ini luar biasa ini. Ini mudah-mudahan ada singa dari timur yang akan membela agama Allah ini. Ini nanti kita lihat kita lihat Ustadz Fadlan part kedua. Bapak Ulis ini. Iya. Ustadz Fadlan part kedua. Jangan sampai bilang Yahya Waloni lagi. Tapi kita manusia ini kan hanya berjalan berdasarkan rencana saja. Tetapi kan kita harus taat kepada rancangannya kan. 1000 rencana manusia pasti taat pada satu rancangan Tuhannya. Jadi seperti itu saja kehidupan Bapak ini. Jikalau Bapak mencari kebenaran, jika kebenaran ada di dalam Islam, satu saat hidayah itu akan sampai juga kepada Bapak ini. Tidak mungkin tidak. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak Bapak sampai kepada Islam, tidak mungkin hal itu terjadi, karena semuanya kata Muslim itu kan berserah diri. Jadi kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu anak Lodin. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa teman-temannya. Ya, jadi Bapak Ulis ini begini teman-teman, para sahabat itu ketika mereka berdakwah itu siangnya seperti harimau, malamnya seperti anak bayi yang menangis merengke-rengke. Jadi para sahabat itu siangnya mereka berdakwah, malamnya itu mereka menangis memohon hidayah agar Allah turunkan kepada orang yang mereka jumpai itu. Jadi Bapak Ulis ini tidak cukup kita sampaikan dengan perkataan, tetapi kita harus sampaikan dengan doa lagi. Ya Allah, berikan hidayahlah kepada Bapak Ulis. Mayyadihillahu fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah berikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba,
maka seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Semoga Bapak Ulis ini salah satu yang menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata orang baik di Kristen itu semua sudah mualaf habis, tergantung dia punya tanggal dan waktu, hanya Allah yang bisa menentukan. Tapi guys, tapi anak Nurdin jangan tanya Dola ya. Dola pun jawaban itu Bapak takut sekali. Sebenarnya kalau kita bisa kaji ini, sebenarnya ini Allah kasih kisi-kisi dari Ulis. Ulis ini kan ulama Islam, seharusnya mudah-mudahan amin. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Kan Allah, Pak Ulis, Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Allah bisa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya. Dialah Allah yang maha kuasa. Orang India mengatakan Allah hotahe, makhluk nehi se hotahe. Allah kuasa, makhluk tidak ada yang berkuasa. Tadi, sudah keempat kali kalau tidak salah ya Bapak bertemu dengan anak ya. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidup ini selain berbicara dengan anak. Dinonton kemarin itu sampai 9.000 ya, sekarang 4.000 ya. Itu apa, satu kebanggaan yang luar biasa. Lewat anak itu Bapak sekalipun muka jelek seperti gorila, tapi bisa berhadapan dengan anak yang ganteng seperti mirip Jonathan Prisi juga ya. Ya Allah ya Rabbi. Diam-diam kita kasih tertawa penonton di bawah saja. Iya, doakan teman-temannya. Orang-orang seperti Paulus ini, kata Nabi di dalam sebuah hadis itu, apabila kalian menyakiti hati mereka, maka kalian bukanlah umatku di hari kiamat nanti. Gitu. Itu kata Nabi kita. Inti ya Bapak mau turun, Bapak hanya ingin mengatakan setiap Bapak naik di komal manapun, yang selalu Bapak jaga itu lidah ini jangan sampai mengeluarkan perkataan menyakiti. Kalau Bapak nonton di bawah, Bapak selalu menjaga jari ini, jangan sampai jari-jari ini dia mengetik ketik itu komentar yang menyakiti. Nah, jadi karena begini, manusia itu ditentukan dari buah perkataan dan buah perbuatan tangan ini. Seperti itu. Jadi menentukan siapa itu Bang Nurdin dilihat dari perkataannya. Itu. Iya, betul. Nah, itu ada. Jadi kalau itu ada mafhum ulama mengatakan man wajada Allah wajada unjur makola wala tanjun mankola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu keren itu. Jadi kalau melihat siapa yang menyampaikan, tidak bisa. Sebelah sini tato, sebelah sini panuan. Kan tidak bisa, susah. Kan? Tidak pantas seharusnya, tapi lihatlah apa yang, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Kalau itu kebenaran Anda. Begitu. Jadi begini, jangan dikira orang melihat ular itu kan luarnya saja kan, ya kan. Tetapi kalau ular itu dia merasa banyak musuh, dia ganti kulit supaya mengelabui musuhnya. Ular itu. Nah, makanya dibilang 1000 kali ular mengganti kulit, ular tetap ular. Akan seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat Bang Nurdin dari tatonya kata orangnya seram, tetapi tutur katanya bagaikan setetes embun di padang yang gersang yang dapat menyejukkan hati. Nah itu luar biasa. Tapi kenapa ya ketika saya berbicara saya selalu mendengar Bapak seperti itu, saya pengen merangkai sebuah puisi buat istri tercinta saya di rumah. Tetapi ketika saya membaca puisi itu, malah saya yang dimarahi. Iya. Ketika kita lagi ngopi begitu, saya baca puisi buat istri. Sayang, ketika engkau bersandar di dadaku, ku belai keningmu, dan kulihat mata mulai tertutup, dan kuucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kita jelas itu. Bahaya itu kan? jadi saya Bapak juga sering mengatakan begini,
Tuhan menciptakan pipi istri dan Tuhan menciptakan tangan suami bukan untuk menampar pipi istrimu, tetapi gunakanlah bibirmu untuk mengkecup pipi istrimu. Jangan gunakan tanganmu untuk menampar pipinya. Nah, seperti itu. Luar biasa Allah. Mungkin Bapak Ulis, sebelum Bapak Ulis turun ada ada kata-kata sedikit atau peribahasa sedikit atau kutipan-kutipan syair-syair sedikit buat saya punya netizen di bawah ini. Silakan. Oke, netizen. Aku ingin mengulangi kata-kata aku. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu merendahkan kita. Itulah titik tertinggi kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapai ketinggian jika tidak berpijak pada kerendahan. Sama seperti tidak ada seorang suami berada di atas jika tidak bertumpuk pada seorang istri. Demikian Bang Loding. Masya Allah. Bolehkah anak mengasihkan satu kata-kata buat Bapak yang luar biasa ini ya? Sedikit kata-kata saja ya. Ya, jikalau Bapak sudah menemukan satu kebenaran, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Ya. Salam hormat anak, salam hormat. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar pada saat Bapak berhadapan berbicara dengan anak. Allah. Luar biasa. Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki. Amin. Salam hormat. Amin. Salam hormat, sehat, Bapak. sampai jumpa. Siap. Ya. Bapak ingin mengatakan salam perpisahan dengan bahasa Inggris sedikit. See you later, Master Loding. Allahu Akbar. Siap. Makasih Bapak.